Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian putusan tarjih. Yang kita kaji adalah putusan tarjih yang kontemporer yang dirumuskan dalam musyawarah nasional tarjih mulai yang ke-26 ya, nanti 27, 28, 29 yang tersusun pada buku himpunan putusan tarjih yang jilid 3 ya, jilid 3. Kita sudah mengkaji yang musyawarah nasional tarjih, keputusan musyawarah tarjih yang ke-26 tentang etika politik dan etika bisnis ya. Etika politik sudah kita pelajari, sudah kita kaji ya. Kemudian kita masuk kepada etika bisnis. Etika bisnis juga sudah kita pelajari beberapa asas yang harus dijadikan landasan kita dalam berbisnis. Ada 8 asas ya. Namun baru kita pelajari 4. Yang pertama adalah asas tauhid, yang kedua asas amanah, kemudian yang ketiga asas as-sidq atau kejujuran, yang keempat adalah asas al-adalah atau keadilan. Nah, kita akan masuk ke asas berbisnis yang kelima, nanti kita 6, 7, dan 8. Untuk yang kelima adalah kita harus memperhatikan asas yang namanya al-ibahah. Al-ibahah itu kebolehan. Artinya dalam hal bisnis itu masuk ranah muamalah. Ya, muamalah itu kita mengikuti kaidah bahwa semua transaksi di muamalah itu hukumnya adalah boleh al-ibahah, kecuali ada dasar atau dalil yang melarangnya atau yang mengharamkannya. Itu semuanya dasarnya adalah boleh. Ya, maka ini memberikan keluasaan bagi kita untuk maju. Jadi pemikiran kita cara berbisnis dengan asas-asas yang Islami ini bisa maju. Jangan dikira bahwa dengan bisnis beretika atau bermoral ini menghambat ya program atau kegiatan bisnis kita, enggak. Ya, jadi kita bisa maju, kita bisa kaya, bisa untung ya dengan cara berbisnis yang bermoral, yang Islami ya, yang Islami. Jadi perlu kita misalnya saja dalam prinsip ekonomi, bahwa prinsip ekonomi itu bicara bahwa prinsip ekonomi itu kita hendaknya bisa bermodal yang sedikit tapi bisa menghasilkan yang banyak, itu prinsip ekonomi. Jadi ada efektivitas dan efisiensi usaha. Tapi sebenarnya masih ada yang kita rumuskan. Silahkan kita melakukan bisnis dengan prinsip ekonomi, sedikit modal ya, kemudian hasilnya banyak, tetapi yang digarisbawahi adalah harus sesuai dengan koridor syariat Islam, tidak boleh menyimpang dari etika atau akhlak yang Islami. Bisa enggak? Bisa. Jadi kita bisa melakukan prinsip ekonomi yang bermoral. Jadi jangan sampai kita berprinsip ekonomi, berbisnis, modal sedikit, untung banyak, namun menghalalkan segala cara. Gak kenal halal haram, boleh tidak, jangan. Jadi tetap kita harus memperhatikan kehalalannya, kebolehannya. Ini harus kita perhatikan dalam melakukan kegiatan bisnis ya. Jadi kita berasas pada kebolehan, itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi memberikan peluang kita untuk maju. Ya, kita harus merancang bahwa bisnis kita harus lebih baik daripada bisnis-bisnis yang sekuler, bisnis yang tidak peduli dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai moral. Ini yang kelima tentang al-ibahah atau asas kebolehan. Kemudian yang keenam adalah asas at-ta'awun, kerjasama. Jadi kita mengembangkan bisnis ya, itu jangan sampai kita bersaing yang tidak sehat, tapi lakukan kerjasama
dengan usaha atau pelaku usaha yang lain, pelaku bisnis yang lain, dengan nilai-nilai yang ada kejujuran, ya, amanah. Ini penting. Jadi umat Islam atau orang Islam ketika berbisnis harus menjalin kerjasama dengan yang lain. Ya, kita bekerja sama atau melakukan syirkah, mungkin syirkah modal atau mungkin syirkah tenaga dengan berasas pada kejujuran. Ini sangat mulia. Maka Allah mengatakan, kalau hamba bekerja sama dalam hal usaha dua orang secara jujur, maka aku menjadi orang yang ketiganya atau pihak yang ketiganya. Berarti itu mendapatkan ridho atau diristui Allah, dan insya Allah menghasilkan hasil yang barokah gitu. Kalau kita kerjasama dua orang amanah dan jujur gitu, ya bisa dipercaya, insya Allah usahanya itu diridhoi Allah dan diberikan keberkahan. Hasilnya bisa berkembang dan bisa menyehatkan, ya, bisa memberikan manfaat dan manfaat. Jadi barokah itu kan menyebabkan kebaikan yang mengalir. Nah, ini kalau kerjasama yang didasari akhlak mulia, ya, akhlak mulia. Jadi kejujuran dan amanah. Tapi manakala orang yang bekerja sama itu berkhianat, tidak jujur, maka Allah lepas, ya, dari usaha mereka kerjasama itu. Berarti tidak diridhoi oleh Allah, dan mungkin juga akan dijauhkan dari hasil yang mendatangkan berkah. Mungkin hasilnya banyak tapi tidak berkah. Nah, jadi jangan sampai ada yang berpegang pada ketidakjujuran itu menghasilkan hasil yang banyak, salah. Ya, jadi dengan kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Ya, jadi ada transaksi jual beli, Nabi mengatakan dalam jual beli itu ada masa khiyar. Ya, ada masa khiyar. Ya, di waktu khiyar, waktu tunggu untuk keputusan berlangsungnya jual beli itu, siapa yang jujur, ya, kemudian bisa menghasilkan sesuatu, maka kejujurannya itu akan mendatangkan keberkahannya. Tetapi kalau masa khiyar itu ada yang berdusta, ada yang berbohong, maka Allah akan menjauhkan keberkahan dari hasilnya itu. Ya, jadi kerjasama itu penting, ya, harus didasari pada amanah. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kerjasamalah dalam urusan kebaikan, tolong menolonglah dalam urusan kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ini adalah surat Al-Maidah ayat yang kedua yang dijadikan dasar untuk asas yang keenam, ya, adalah adanya at-ta'awun. Kemudian yang ketujuh adanya asas maslahah. Ya, jadi kita dalam berbisnis harus memperhatikan kemaslahatan. Kita harus bisa mengambil maslahah, menjauhi madharat. Ya, jadi jangan sampai, ya, kita berbisnis itu justru mendolimi orang, mencelakakan orang atau merugikan orang, hanya sekedar mencari untung atau keuntungan yang bersifat pribadi. Asal untung, asal kaya, ya, tapi untung dan kekayaannya itu berdiri di atas penderitaan orang lain atau sampai menginjak-injak hak-hak orang lain. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian maslahah harus kita dasari bahwa apa yang kita lakukan dalam dunia bisnis itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Ini luar biasa. Jadi pembeli bagaimana bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk penjual, dan penjual bagaimana bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pembeli. Ini kan nilai yang luar biasa. Jadi kalau itu kita terapkan dalam dunia bisnis, dalam perdagangan, insya Allah indah, menyenangkan gitu. Pasar misalnya, kalau penjual dan pembelinya seperti itu, jujur, mabrur, ya, selalu bisa memberikan manfaat pada orang lain, maka itu betapa indahnya pasar itu kan gitu. Jadi monggo kita mengedepankan asas maslahah. Kemudian yang ketujuh adalah asas namanya asas at-taradhi. Jadi saling ridho. Ya, jadi dalam melakukan usaha bisnis hendaknya kita ini rela sama rela, suka sama suka, ridho sama suka, sama ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan ngantaradhi minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya, tapi hendaknya bisa melakukan dengan cara perdagangan yang suka sama suka atau ridho sama ridho. Jadi ridho sama ridho itu jadikan asas keabsahan kita transaksi
perdagangan atau jual beli. Artinya apa? Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang dikecewakan di kemudiannya. Jadi kita penjual berusaha bagaimana pembeli tidak kecewa. Pembeli pun berusaha bagaimana penjual juga tidak kecewa atau penjual rugi. Ini jangan sampai. Jadi silahkan kita melakukan jual beli yang saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Jangan sampai saling merugikan. Ya. Ini ridho. Kemudian yang terakhir adalah asas akhlakul karimah. Jadi kesopanan. Jadi berbisnis itu perlu atau harus ya kita mengedepankan nilai-nilai kesopanan, kesantunan. Jangan sampai ada yang arogan, dan arogan itu biasanya jadi sumber penganiayaan pada orang lain, merugikan orang lain. Tapi hendaknya kita bisa memanusiakan manusia. Jadi penjual pun memanusiakan pembeli, pembeli pun memanusiakan penjual. Jadi silahkan kita berlaku sopan, santun, ramah gitu. Nah, sehingga walaupun itu transaksi jual beli ya tetap mengedepankan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita saklek gitu loh. Bisnis ya bisnis, jangan seperti itu. Jadi dalam bisnis pun, transaksi jual beli pun, perdagangan pun ada nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai kesopanan yang harus dikedepankan gitu. Jadi jangan sampai transaksi jual beli dengan nada yang marah-marah atau dengan emosi, dengan mengancam dan sebagainya itu ya. Ini tidak sopan. Jadi jual belilah yang elegan, berbisnisnya secara moral, secara akhlak, mengedepankan mental yang baik gitu. Ini adalah asas-asas berbisnis yang harus kita pedomani ya, sebagai insan manusia, juga umat Islam atau juga warga Muhammadiyah. Ada 8 asas dalam hal berbisnis yang diputuskan Majelis Musyawarah Tarjih yang ke-26 ini. Saya rasa ini dulu tentang asas berbisnis. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan dasar ini. Saya rasa kita semuanya sering melakukan usaha-usaha bisnis, walaupun kita hanya membeli atau menjual sesuatu, itu sebenarnya kita sudah berbisnis ya. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah pada akhlak yang mulia, prinsip-prinsip yang benar ya, kita melakukan usaha-usaha yang benar, dijauhkan dari prinsip-prinsip yang salah atau kelakuan-kelakuan yang salah dalam berbisnis. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrunallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.